Baiklah, yang pertama yaitu, PT Toksik memiliki 70% kepemilikan dari PT Sumba. Pada tanggal 31 Desember 2007, PT Sumba membayar PT Toksik sebesar 30 juta untuk truk yang sebelumnya dibeli PT Toksik seharga 35 juta. Pada tanggal 1 Januari 2003, truk tersebut mempunyai umur 10 tahun dari tanggal 1 Januari 2003 dan tanpa nilai sisa. Kedua perusahaan penyusutan peralatan menggunakan metode garis lurus. Diminta, buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2007 untuk menghilangkan pengaruh penjualan perusahaan. Dan B, buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan tanggal 31 Desember 2008 untuk menghilangkan pengaruh penjualan perusahaan. Adapun jawabannya yaitu pertama-tama kita harus mencari akumulasi penyusutannya, yang mana ayat jurnal eliminasi untuk transfer yang disusutkan penjualan akhir tahun. Di mana di sini penyusutan per tahun, sebagaimana kita ketahui bahwa PT Toksik itu membeli seharga 35 juta, sehingga di sini 35 juta dibagi 10 tahun. Dan hasilnya itu 3.500.000. Akumulasi penyusutan yaitu 3.500.000 dikali 5 tahun. Nah, kenapa 5 tahun di sini? Karena dari perhitungan mulai dari 2003 sampai dengan 2007 itu ada 5 tahun, maka dikalikan dengan 5 tahun dengan hasil 17.500.000. Nah, nilai bukunya yaitu 35 juta. 35 juta dikurang dengan 17.500.000 hasil dari akumulasi penyusutan, sehingga menghasilkan nilai buku sebesar 17.500.000. Nah, kita melangkah ke poin A. Poin A yaitu mencatat ayat jurnal pada tanggal 31 Desember 2007. Nah, di sini ayat jurnal yang terdapat yaitu kas kas akumulasi penyusutan pada truk dan keuntungan, di mana kas senilai 30 juta. 30 juta ini diambil dari mana? Nah, 30 juta ini diambil dari PT Sumba membayar PT Toksik sebesar 30 juta yang ada di soal. Nah, akumulasi penyusutannya diambil dari mana? Jelas. Akumulasi penyusutan ini kita ambil dari yang telah dihitung tadi yang di atas, yaitu 17.500.000. Nah, truk itu harganya 35 juta yang ada di soal. Nah, langsung saja kita masukkan di sini. Kemudian keuntungan adalah 12.500.000. Dari mana keuntungan ini? Yaitu dari hasil dari pengurangan 30 juta dikurang dengan 17.500.000, sehingga menghasilkan keuntungan sebesar 12.500.000. Ini untuk pencatatan PT Induk mencatat kendaraan dari PT Anak secara tunai. Nah, jurnal selanjutnya yaitu truk pada kas. Sebagaimana kita ketahui di soal yaitu harga truk sebesar 35 juta, sehingga jurnalnya itu truk 35 juta di debit dan kas 35 juta juga di kredit. Adapun jurnal eliminasinya yaitu truk sebesar 5 juta, keuntungan sebesar 12.500.000 di bagian debit, dan akumulasi penyusutan 17.500.000 di kredit. Nah, dari mana angka-angka ini didapat? Yaitu akumulasi penyusutan 17.500.000 kan jelas tadi dari sini.
akumulasi penyusutan. Nah, keuntungannya itu 12.500.000 dari pengurangan dari 30 juta dikurang 17.500.000 sehingga menghasilkan keuntungan 12.500.000. Sehingga truk itu 5 juta merupakan sisa dari 17.500.000. Nah, selanjutnya yaitu poin B, di mana di sini mencatat ayat jurnal pada tanggal 31 Desember 2008, di mana jurnal di sini yaitu truk pada keuntungan, di mana truk sebesar 12.500.000 di bagian debit dan keuntungan sebesar 12.500.000 di bagian kredit. Nah, selanjutnya itu menghitung akumulasi penyusutan per tahun dan nilai bukunya, yaitu seperti yang di sini saya jelaskan, penyusutan per tahun sebesar 30 juta dan dibagi 5 tahun. Dari mana 5 tahun ini? 5 tahun ini didapatkan dari di soal tadi itu menyatakan bahwa umur truk selama 10 tahun. Nah, dari situ 10 tahun karena tadi sebelumnya telah berjalan selama 5 tahun. Telah berjalan selama 5 tahun. Sehingga sisanya yaitu 5 tahun. Nah, 5 tahun ditulis di sini. Sehingga menghasilkan 6 juta rupiah. Nah, akumulasi penyusutan 6 juta rupiah. Nah, nilai untuk menghitung nilai bukunya yaitu kita langsung melakukan pengurangan terhadap 30 juta dikurang 6 juta sehingga menghasilkan nilai buku 24 juta. Nah, selanjutnya itu jurnal eliminasi pada poin B. Jurnal eliminasi di sini yaitu saldo laba pada truk, di mana saldo laba sebesar 12.500.000 di bagian debit dan truk 12.500.000 di bagian debit. Kemudian nomor 2 yaitu di mana soalnya PT Norma membeli 80% saham berhak suara PT Olex pada tahun 2010. Selama tahun 2014 PT Norma membeli 30.000 keranjang buah dengan harga 24.000 per unit dan menjual 15 unit ke PT Olex dengan harga 30.000 per unit. PT Olex menjual semua barang dagangan tersebut ke retail sebelum tanggal 31 Desember 2014 dengan harga 45.000 per unit. Kedua perusahaan tersebut menggunakan metode persediaan perpetual. Nah, diminta di sini yaitu poin A, buatlah ayat jurnal yang dicatat PT Norma untuk pembelian persediaan dan penjualan kembali ke PT Olex pada tahun 2014. Poin B, buatlah ayat jurnal yang dicatat oleh PT Olex untuk pembelian persediaan dan penjualan kembali ke retail pada tahun 2014. Poin C, buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi tahun 2014 untuk menghilangkan semua pengaruh penjualan antar perusahaan. Nah, jawabannya poin A yaitu di sini ayat jurnal yang dicatat oleh PT Norma. Yaitu jurnal pertama itu persediaan pada kas atau utang dagang sebesar 720 juta persediaan di sisi debit dan kas 720 juta sebesar di sisi kredit. Nah, 720 juta itu dihasilkan dari mana? Nah, ini 720 juta itu dihasilkan dari hasil perkalian 30 juta dikali dengan 30.000 dikali 24.000. Nah, selanjutnya jurnal kedua yaitu kas atau piutang dagang pada penjualan. Kas sebesar 450 juta di debit, penjualan sebesar 450 juta di kredit. Ini dihasilkan dari hasil
perkalian 15.000 dikali dengan 30.000. Nah, selanjutnya itu beban pokok penjualan pada persediaan. Beban pokok penjualan 360 juta di debit, persediaan 360 juta di kredit. Nah, ini juga dihasilkan dari perkalian sebesar, ini dihasilkan dari perkalian 24.000 dikali dengan 15.000. Nah, selanjutnya yaitu poin B. Nah, poin B di sini yaitu ayat jurnal yang dicatat oleh PT Olex. Jurnal pertama yaitu persediaan pada kas. Persediaan sebesar 450 juta di debit, dan kas sebesar 450 juta juga di kredit. Ini dihasilkan dari hasil perkalian 15.000 dikali dengan 30.000, menghasilkan 450 juta. Nah, selanjutnya itu kas pada penjualan sebesar 675 juta. Penjualan 675 juta di debit. Ini juga dihasilkan dari perkalian 15.000 yaitu 15.000 dikali dengan 45.000, sehingga menghasilkan 675 juta. Nah, selanjutnya itu beban pokok penjualan pada persediaan. Beban pokok penjualan di selanjutnya yaitu jurnal beban pokok penjualan pada persediaan. Beban pokok penjualan sebesar 36 juta, persediaan sebesar 360 juta di debit, dan ini juga 360 juta. Ini dihasilkan dari mana? Nah, ini dihasilkan dari hasil perkalian 24.000 dikali dengan 15.000, sehingga menghasilkan 360 juta. Nah, poin C itu membuat jurnal eliminasi. Di sini jurnal eliminasinya itu penjualan 360 juta pada beban pokok penjualan sebesar 360 juta juga di debit. Ini dihasilkan dari mana? Nah, ini dihasilkan sama dengan jurnal yang di atas ini, yaitu 24.000 dikali dengan 15.000, sehingga menghasilkan 360 juta. Nah, itulah hasil persentase saya dengan nomor 1 dan 2. Selanjutnya yaitu perhitungan nomor 3, saya akan beralih ke Word untuk lebih memudahkan Nah, selanjutnya yaitu nomor 3, PT Purwakap membeli 60% kepemilikan di PT Tiara pada tanggal 1 Januari 2001 sesuai dengan nilai bukunya pada tanggal tersebut. PT Purwaka menjual obligasi dengan nilai nominal 80 juta dengan tingkat bunga 8% dan jatuh tempo dalam jangka 5 tahun langsung ke PT Tiara senilai 82 juta. Obligasi tersebut membayar bunga tahunan setiap tanggal 31 Desember. PT Purwaka menggunakan metode ekuitas dasar dalam akuntansi kepemilikan di PT Tiara. Pada tanggal 31 Desember 2002, neraca saldo untuk kedua perusahaan tersebut, yaitu sebagai berikut. Nah, ini dia neraca saldonya. Nah, selanjutnya itu yang diminta di sini yaitu poin A, buatlah ayat jurnal untuk tahun 2002 pada pembukuan PT Purwaka sehubungan dengan investasinya di PT Tiara. Poin B, buatlah ayat jurnal untuk tahun 2002 pada pembukuan Purwaka sehubungan dengan utang obligasinya. Poin C, buatlah ayat jurnal untuk tahun 2002 pada pembukuan PT Tiara
sehubungan dengan investasinya pada obligasi PT Purwaka. Poin D, buatlah jurnal eliminasi untuk membuat kertas kerja konsolidasi tahun 2002. Dan poin E, buatlah kertas kerja konsolidasi 3 bagian untuk tahun 2002. Selanjutnya kita melangkah ke lembar jawaban. Halaman jawabannya itu poin A, jurnal yang dicatat oleh PT Purwaka, yaitu kas pada investasi pada PT Tiara, di mana kas di sini senilai 6 juta, investasi di kredit 6 juta, yaitu pencatatan dividen dari PT Tiara. Nah, 6 juta ini dihasilkan dari mana? Nah, ini dihasilkan dari perkalian 10 juta dikali 0,60. Selanjutnya, jurnal selanjutnya itu investasi pada PT Tiara, sebesar 18 juta di debit pada pendapatan dari PT Tiara sebesar 18 juta di kredit, yaitu mencatat pencatatan pendapatan dengan metode ekuitas. 18 juta ini dihasilkan dari hasil perkalian 30 juta dikali 0,60. Nah, selanjutnya poin B. Poin B yaitu jurnal yang dicatat oleh PT Purwaka sehubungan dengan utang obligasi. Jurnalnya itu beban bunga di debit sebesar 6 juta, utang premi di debit sebesar 400 juta, pada kas di kredit sebesar 6 juta 400. Ini yaitu pencatatan pembayaran bunga. Utang premi ini didapat dari mana sehingga menghasilkan 400 juta? Nah, ini didapat dari hasil pengurangan 82 juta dikurang 80 juta, kemudian dibagi 5 tahun. Selanjutnya poin C, yaitu jurnal yang dicatat oleh PT Tiara sehubungan dengan investasi obligasi. Jurnalnya yaitu kas pada pendapatan kas sebesar 6.400.000 pada pendapatan bunga 6 juta di kredit dan investasi obligasi pada PT Purwaka di kredit 400.000. Selanjutnya yaitu poin D, jurnal eliminasi. Eliminasi pertama yang dieliminasi di sini yaitu pendapatan dari PT Tiara, di mana jurnalnya pendapatan dari PT Tiara 18 juta di debit, pada dividen diumumkan 6 juta di kredit, dan investasi pada PT Tiara 12 juta di kredit. Selanjutnya eliminasi jurnal yang eliminasi kedua yaitu alokasi pendapatan untuk kepemilikan non-pengendali. Nah, jurnalnya adalah pendapatan untuk kepemilikan non-pengendali 12 juta, pada dividen diumumkan 4 juta di kredit, dan kepemilikan non-pengendali 8 juta di kredit. 12 juta ini dihasilkan dari mana? Nah, ini dihasilkan dari hasil perkalian 30 juta dikali 0,40 sehingga menghasilkan 12 juta. Yang ketiga yaitu eliminasi ketiga itu mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnalnya itu saham biasa PT Tiara sebesar 100 juta di debit, saldo laba 1 Januari 50 juta di debit, pada investasi pada PT Tiara 90 juta di kredit, dan kepemilikan non pengendali 60 juta di kredit. 90 juta ini dihasilkan dari mana? Nah, ini dihasilkan dari sini. 102 juta dikurang 12 juta, menghasilkan 90 juta, dan 100 juta ditambah 50 juta dikali 0,40 menghasilkan 60 juta. Nah, selanjutnya eliminasi keempat yaitu utang obligasi, yaitu mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Jurnalnya adalah utang obligasi 80 juta di debit, premi utang obligasi 1.200.000 di debit, pendapatan bunga 6 juta di debit, pada investasi obligasi pada PT Purwaka 81.200.000 di kredit, dan beban bunga 6 juta di kredit. Nah, 1.200.000 ini itu premi utang obligasi ini didapatkan dari mana? Nah, ini didapatkan dari hasil pengurangan 82 juta dikurang 80 juta dikali 3/5. Kemudian 81.200.000 ini dihasilkan dari mana? Nah, ini dihasilkan dari hasil pengurangan 82 juta dikurang 800.000, kemudian menghasilkan 81.200.000. Selanjutnya yaitu
kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi. Nah, di sini PT Purwaka dan PT Tiara kertas kerja konsolidasi 31 Desember 20X2. Cara kerja di sini yaitu langsung saja kita turunkan kolom neraca saldo ini ini ke dalam sini. Kemudian bisa ditambahkan kolom eliminasi, sisi debit dan kredit, dan kolom konsolidasi. Nah, selanjutnya cara kerjanya itu, cara perhitungannya itu, di sini kan tadi kita telah membuat jurnal eliminasi di atas. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan di sini, di kertas kerjanya. Sebagai contoh, di sini eliminasi sisi debit 6 juta. 6 juta debit ya, itu pendapatan bunga. Nah, nomor 4 ini apa? Nomor 4 ini adalah cara untuk memudahkan bahwa 6 juta ini didapatkan dari eliminasi yang mana. Nah, seperti ini, 6 juta ini saya hasilkan dari eliminasi 4, 4 yaitu pendapatan bunga sebesar 6 juta. Ini dia. Nah, selanjutnya begitu seterusnya. Kemudian yang harus diperhatikan dalam mengisi kolom eliminasi debit dan kredit yaitu kita harus memperhatikan jurnal eliminasi yang di atas. Jika ia di sisi debit, maka dalam kertas kerja kita harus memasukkannya juga dalam sisi debit. Begitu juga kalau kredit. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung kertas kerja konsolidasinya. Yaitu di sini penjualan 200 juta, PT Purwaka 200 juta ditambah 114 juta. Karena tidak terdapat eliminasi di sini, maka menghasilkan 314 juta. Nah, jika menghasilkan jika terdapat eliminasi, maka itu akan dikurangkan ya. Seperti ini, pendapatan bunga 6 juta PT Tiara, kemudian terdapat eliminasi 6 juta, maka konsolidasinya 0. Kemudian pendapatan dari PT Tiara 18 juta, karena eliminasinya juga 18 juta di debit, maka konsolidasinya juga 0. Sehingga didapatkan kredit 218 juta, ini dihasilkan dari penjumlahan ini ke sini ya. Kemudian ini sama 120 juta dihasilkan dari ini ke bawah, dan ini juga sama 314 juta. Nah, selanjutnya harga pokok penjualan 99.800 ditambah 61 juta menghasilkan 160 juta 800. Beban depresiasi 25 juta tambah 15 juta menghasilkan 40 juta. Beban bunga 6 juta ditambah 14 juta menghasilkan 20 juta. Tetapi di sini terdapat eliminasi sebesar 6 juta. Sehingga sisa konsolidasinya yaitu 14 juta. Nah, sehingga didapatkan debit 130.800. Ini didapatkan dari penghasilan ini ya, ke bawah. 90 juta ini juga dihasilkan dari penghasilan ini, turun ke sini. Ini juga sama, dari sini 160.800 tambah 40 juta, tambah 14 juta, menghasilkan 214.800. Sehingga didapatkan pendapatan bersih konsolidasi sebesar 99.200. Selanjutnya pendapatan kepemilikan non pengendali. Di sini tidak terdapat tidak terdapat neraca saldo. Maka langsung saja di sini, tapi di sini terdapat eliminasi. Maka langsung saja di sini kita masukkan konsolidasinya sebesar 12 juta ya. Nah, selanjutnya itu pendapatan dibawa ke depan. Nah, ini PT Purwaka 87.200, PT Tiara 30 juta,
PT eliminasi sisi debit 36 juta, eliminasi sisi kredit 6 juta, dan konsolidasinya 87.200.000. Nah, selanjutnya itu saldo laba 1 Januari PT Purwaka 230 juta, PT Tiara 50 juta, menghasilkan berapa? 280 juta. Tapi di sini terdapat eliminasi 50 juta, maka di sini sisa konsolidasinya itu 230 juta. Pendapatan dari atas ini ya diturunkan, kemudian sehingga menghasilkan 317.200. Ini ya ditambah dengan ini, maksudnya ini juga ditambah dengan ini 80 juta. Kemudian ini ditambah 230 juta ditambah 80 juta 200 dan hasilkan 317.200. Selanjutnya dividen yang diumumkan PT Purwaka 40 juta, PT Tiara 10 juta, jumlahnya 50 juta. Nah, di sini terdapat eliminasi 6 juta, 4 juta, jumlahnya itu 10 juta, maka dikurangkan dengan 10 juta, maka menghasilkan konsolidasi 40 juta. Selanjutnya saldo sehingga didapatkan saldo laba 31 Desember dibawa ke depan, yaitu 277.200.000, 70 juta PT Tiara, 86 juta eliminasi sisi debit, 16 juta eliminasi sisi kredit, dan 277.200.000. Nah, selanjutnya itu kas dan setara kas. Piutang 80.200 ditambah 40 juta masih ke 120.200. Persediaan 120 juta tambah 65 juta menghasilkan 185 juta. Bangunan dan peralatan 500 juta ditambah 300 juta menghasilkan 800 juta. Nah, kemudian investasi pada PT Tiara saham biasa 102 juta. Nah, di sini terdapat eliminasi. Eliminasi ini itu ketika dijumlahkan menghasilkan 102 juta. Maka 102 juta dikurang 100 juta, maka konsolidasinya juga 0. Nah, selanjutnya investasi pada PT Purwaka. Obligasi, di sini obligasi PT Tiara ya, 81.200. Kemudian dieliminasi 81.200 juga, maka konsolidasinya juga 0. Selanjutnya yaitu akumulasi depresiasi. Selanjutnya itu kita dapatkan sisi debit. Di sini debit senilai 802.200. Ini hasil penjumlahan ya, turun ke sini. Ini juga sama PT Tiara 486.200. Dan konsolidasi dihasilkan 1.105.200.000. Nah, selanjutnya itu akumulasi depresiasi. 175 juta ditambah 75 juta menghasilkan 250 juta, 68.800 tambah 41.200 sama dengan 110 juta, utang obligasi 80 juta ditambah 200 juta, kemudian 280 juta ya hasilnya, tapi di sini terdapat eliminasi sebesar 80 juta sehingga konsolidasinya sisa 200 juta. Nah, premi obligasi 1.200.000, eliminasi ini juga 1.200.000, maka konsolidasinya 0. Nah, selanjutnya saham biasa PT Purwaka 200 juta. Di sini tidak terdapat jurnal eliminasi, maka konsolidasinya 200 juta. PT Tiara juga 100 juta, tetapi di sini terdapat eliminasi 100 juta, maka konsolidasi PT Tiara 0. Selanjutnya saldo laba dari atas, yaitu 277.200.000, 70 juta PT Tiara, 86 juta eliminasi sisi debit, dan 277.200.000 sisi konsolidasinya. Nah, selanjutnya itu kepemilikan dan pengendali.
sini yaitu di sini langsung kita tidak terdapat neraca saldo, maka langsung saja, tapi terdapat eliminasi, maka langsung dimasukkan di eliminasi yaitu sisi debit 8 juta dan 60 juta, maka konsolidasinya 68 juta. Sehingga didapatkan kredit 802.200.000 PT Purwaka, PT Tiara 486.200.000, eliminasi sisi debit 267.200.000, eliminasi sisi kredit juga sama 267.200.000, dan eliminasi dan konsolidasinya yaitu 1.105.200.000. Nah, sekian itulah sempat saya presentasikan hasil kerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.